Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah juara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kehadirat Allah yang patut kita panjatkan kepada Allah taala. Kita diberi kesempatan sehingga bisa bertemu dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan dan kemuliaan ini. Kenapa? Karena di bulan ini penuh ampunan dan pahala dilipat gandakan. Kita sudah menginjak beberapa hari bulan Ramadan. Apakah kita sudah membuat rencana ibadah atau target amalan selama bulan Ramadan? Maka jamaah juara, program Satu Tujuan Tujuh Hidayah ini, mari kita bersama-sama untuk menyusun target amalan apa saja yang akan kita lakukan selama bulan Ramadan ini. Walaupun sebenarnya masih banyak amalan-amalan nantinya selain 7 yang akan saya sebutkan. Yang pertama adalah tilawatul Quran, yaitu membaca Al-Quran. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran hudal linnasi bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, unzila fihil Quran, diturunkannya di sana Al-Quran, hudal linnas, petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda, dan di sana juga ada penjelasan-penjelasan tentang petunjuk tadi, wal furqan, dan pembeda. Nah, yang utama sebenarnya memang kita perhatikan adalah puasa kita terlebih dahulu. Dalam bulan Ramadan ini, apakah kita puasa atau tidak? Jelas harus puasa. Kemudian yang berikutnya adalah sholat. Nah, kemudian adalah amalan yang pertama tadi, tilawah Al-Quran, baca Al-Quran. Sangat penting sekali kita mendapatkan berkahnya bulan Ramadan dengan bacaan Al-Quran yang kita baca. Minimal dalam bulan Ramadan ini kita khatamkan sekali. Sebab Imam Syafi'i menghatamkan Al-Quran saja 60 kali dalam bulan Ramadan. Bagaimana dengan kita? Nah, kalau jamaah juara ada yang belum bisa membaca, saatnya, waktunya yang tepat untuk memperbaiki diri, belajar membaca Al-Quran. Yang sudah bisa, ayo kita baca. Minimal sekali khatam dalam sebulan. Yang kedua adalah Qiyamul Lail. Qiyamul Lail artinya yaitu kita mendirikan salat sunnah di waktu malam hari. Dalam bulan Ramadan sering disebut dengan salat tarawih dan biasa dikerjakan berjamaah di masjid-masjid. Nah, untuk salat tarawih ini bisa dikerjakan di sepertiga awal, sepertiga yang tengah, dan sepertiga yang akhir. Silahkan, boleh memilih apakah di awal, di tengah, atau di akhir. Kalau misalkan tidak bisa bangun di sepertiga malam yang terakhir, ikut jamaah di masjid-masjid. Di setiap masjid dibuka lebar-lebar, ya berjamaah salat tarawih. Dan di sana juga ada dilanjutkan dengan kultum. Artinya ada salat tarawih yang didapat dan juga dapat tausiah selama ketika kita mengikuti tarawih tadi. Kemudian yang ketiga itu adalah memperbanyak sedekah. Ya, memperbanyak sedekah. Memang bulan Ramadan ini waktu yang sangat tepat untuk mengasah kepedulian sosial kita terhadap sesama, terutama sekali kepada saudara-saudara kita yang kekurangan. Sampai-sampai Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabat, ayu sedekati afdalu, sedekah mana yang paling afdal ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, sedekatu fi Ramadan. Sedekah di bulan Ramadan itu adalah sedekah yang paling afdal, paling utama. Nah, mari kita berlomba-lomba, entah itu dengan harta kita, dengan tenaga kita. Ya. Kemudian amalan yang keempat itu adalah i'tikaf. Di 10 hari yang terakhir
itu ada ibadah iktikaf. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai 10 hari terakhir di awal Fajar itu masuk sampai akhir Ramadan melakukan ibadah iktikaf. Apa itu iktikaf? Yaitu berdiam diri di masjid untuk melakukan ibadah. Khususon tidak keluar masjid kecuali ada kepentingan atau hal-hal khusus yang menyebabkan dia harus keluar, gitu ya. Nah, sana ketika iktikaf berbanyak untuk sholat, untuk membaca Al-Quran, untuk berzikir, untuk berdoa. Nah, bagaimana dengan jamaah juara yang kesehariannya itu adalah kita bekerja, sekolah, belajar. Jadi kita berlatih iktikaf mungkin masuknya setelah sholat tarawih, habis isya, kemudian sampai subuh kita berdiam diri di masjid khusus untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima adalah memperbanyak zikir dan doa. Zikir artinya mengingat kepada Allah Ta'ala. Bagaimana kita diusahakan, dilatih dalam bulan Ramadan ini selalu melantunkan, melafadzkan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat yang bermanfaat. Seperti berzikir itu adalah subhanallah, walhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, dan perbanyak istighfar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kesehariannya saja beristighfar lebih dari 70 kali. Padahal Rasulullah itu adalah orang yang diampuni oleh Allah Ta'ala, maksum. Bagaimana dengan kita? Maka kita perbanyak untuk berzikir, berkata-kata yang baik, tidak berkata yang jorok, dan sebagainya. Kemudian dengan berdoa adalah memanjatkan permohonan kepada Allah Ta'ala. Kita meminta kepada Allah Ta'ala agar kita diberi kebaikan dunia dan akhirat, diberi perlindungan, diberi rezeki yang baik. Ya, jadi kita minta semua kepada Allah Ta'ala. Doa di bulan Ramadan ini adalah waktu yang paling mustajab. Apalagi ada 3 waktu doa yang mustajab di bulan Ramadan. Pertama adalah ketika waktu sahur, kemudian ketika berbuka, dan sepertiga malam yang terakhir. Jangan lewatkan waktu-waktu ini untuk berdoa. Memohon kepada Allah apa yang kita inginkan, apa yang kita hajatkan. Kemudian yang keenam adalah menjaga lisan dan perbuatan. Bagaimana kita bisa melakukan puasa, menahan lapar dan dahaga, tetapi kita tidak bisa menahan lisan dan perbuatan. Nah, makanya penting sekali menjaga lisan ini agar terbebas dari bentuk fitnah, menggibah saudara kita, menggunjing saudara kita, atau berbicara yang kurang pantas, kurang baik. Dan perbuatan, mestinya perbuatan-perbuatan yang bisa mendatangkan kebaikan-kebaikan kepada kita semuanya. Dan yang terakhir adalah mencari ilmu agama. Ilmu din ini adalah cahaya bagi seorang muslim agar bisa menjalani kehidupan ini selama di dunia dan akhirat. Amat sangat penting sekali kita belajar agama. Kalau kita sampai tidak belajar tentang agama, gitu ya. Bagaimana kita tahu kehidupan ini harus bagaimana, kewajibannya bagaimana, apa yang dilarang, apa yang dibolehkan. Makanya datangi kajian-kajian keilmuan, gitu ya. Dengarkan tausiah-tausiah dari ulama-ulama yang istilahnya sudah ACC yang baik, gitu ya. Makanya mari kita berlomba-lomba untuk bisa menjalankan target-target amalan selama bulan Ramadan ini bisa tercapai sampai akhir Ramadan kita. Semoga Allah mudahkan kita semuanya. Semoga Allah beri keridhaan kita semuanya. Yang jelas niatkan ikhlas lillahi ta'ala, ya. Imanan wahtisaban. Semuanya dilakukan karena iman dan kita berharap kepada Allah Ta'ala agar semua amalan kita ini diterima oleh Allah Ta'ala. Jemaah juara yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.